A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bimbingan seorang guru yang mursyid, ya. Nah, di sini kita belajar online. Di sini siapapun boleh belajar, baik calon salikin, calon murodin, ataupun yang sudah menjadi para salikin atau para murodin. Di sini karena ini online, jadi untuk umumnya itu bagi siapa saja yang mau belajar berbenah jiwa, ya. Tapi saran saya, carilah seorang guru yang mursyid di sekitaran kita yang bisa membimbing ruhani kita secara langsung, face to face. Itu lebih afdol. Kalau ceramah-ceramah di YouTube itu buat pelajaran tambahan saja. Artinya kita tidak hanya belajar di majelis taklim, tetapi di rumah pun dalam waktu yang luang kita bisa belajar kapan saja gitu. Jadi ada jadwal tambahan, bukan ilmunya yang ilmu tambahan, tapi jadwal tambahan ilmunya gitu, ya. Nah, baik, kita sekarang akan membahas tentang, karena kitab Al-Hikam tidak saya bawa, jadi saya akan memberikan judul sendiri, ya, tentang keseimbangan kecerdasan emosional, keseimbangan kecerdasan spiritual, dan keseimbangan kecerdasan intelektual. Jadi antara kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual itu harus seimbang gitu, ya. Bagaimana kita memanagenya dan mengolahnya menjadi suatu keseimbangan dalam diri kita sehingga kita mudah untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Nah, salah satu cara untuk mencapai ma'rifatullah dengan selain jalan thoriqoh, amalan ibadah wajib, amalan ibadah sunnah, kebaikan-kebaikan yang lainnya, atau dengan kata lain tazkiyatun nufus, taholi, tahali, sampai tajali. Juga kita harus bisa mengolah emosional kita sehingga emosional kita menjadi cerdas, intelektual kita juga cerdas, dan spiritualitas kita juga cerdas, sehingga ada sinkronisasi di dalam ketiga keseimbangan tersebut. Bagaimana? Saya akan jelaskan, ya. Nah, kalau keseimbangan kecerdasan emosional tentu berhubungan dengan rasa kita, emosional kita, gejolak batin kita,
rasa marah, rasa gundah gulana, galau, rasa ketenangan, rasa damai, rasa tentram. Nah, bagaimana dari marah, gampang baper, gampang galau, lalu kita olah menjadi suatu ketenangan? Tentu hal ini kita memerlukan media Al-Quran ataupun zikir dan riyadhah untuk membuat hati kita menjadi lebih tenang. Nah, makanya bagi yang emosionalnya masih tinggi, kadang kita itu ya, apalagi zaman sekarang itu musim update dan upload status gitu kan, rasa apa kemarahan di dalam hati, rasa apa baper, atau misalkan emosi lah ya, kita katakan emosionalitas kita itu rasanya rasa apa gitu, langsung kita update, langsung kita upload gitu kan, tanpa menyadari bahwa sebenarnya kalau misalkan itu suatu bentuk kemarahan atau kekecewaan, secara tidak langsung kita itu sedang menunjukkan kebodohan emosional kita. Artinya kita tidak memiliki kecerdasan emosional karena sedikit-sedikit posting. Nah, itulah makanya perlunya kita memiliki kecerdasan emosional agar hati kita itu tenang, tentram, damai, tidak mudah meluapkan emosi di media sosial yang mana orang lain bisa mengetahui permasalahan kita. Nah, jadi perlu kecerdasan emosional. Artinya kita itu perlu menenangkan diri dengan zikrullah, riyadhah, membaca Al-Quran, lalu kita banyak tahajud, sholat duha, sholat sunnah awabin. Karena ketiga sholat sunnah itu adalah sholat-sholat orangnya yang kembali kepada Allah gitu ya. Jadi sholatnya orang yang kembali kepada Allah, bagaimana tidak, karena sholat sunnah tahajud itu kan di saat orang tidur kita bangun melaksanakan sholat tahajud, artinya kita mau bermunajat, mau kembali kepada Allah, mau qiyamul lail gitu kan. Nah, terus yang kedua, sholat sunnah duha. Kenapa dibilang sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah? Karena di saat orang lain sibuk beraktivitas mengejar duniawi, ya mengejar pekerjaan, bisnis, usaha atau apapun, tapi kita mau menghadap Allah, mengerjakan sholat sunnah duha itu, dimana orang-orang sedang sibuk beraktivitas tapi kita mau meluangkan waktu, makanya disebut sholat orang yang kembali kepada Allah. Terus sholat sunnah awabin juga sama ya, di saat mulai maghrib ke isya itu kan, misalkan kita sibuk mau makan malam, kita sibuk mau persiapan tidur misalkan gitu, bagi yang isanya digabung ke tahajud gitu, tapi kita mau dalam waktu yang singkat dari maghrib ke isya itu kan hanya 1 jam ya, tidak hanya sholat maghrib saja, tapi kita mau meluangkan diri untuk mengerjakan sholat sunnah awabin. Nah, makanya itu sholat ketiga, sholat tersebut itu sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka laksanakanlah itu, hikmahnya itu akan mendapatkan kecerdasan emosional. Artinya kita tidak mudah mengumbar amarah kita dalam media sosial, atau misalkan ngacam perang tepuguh gitu kan, marah-marah ke orang yang ada di hadapan kita misalkan gitu, jadi orang lain tuh jadi sasaran. Nah, berarti itu belum cerdas secara emosional. Nah, kalau kita sudah bisa cerdas secara emosional, mengolah emosi kita, tidak mudah mengungkapkan permasalahan hidup kita ke ranah umum gitu kan, yang mana orang lain yang tidak tahu bisa menjadi tahu permasalahan kita sendiri gitu, yang mana itu harus kita rahasiakan misalkan, atau mengumbar aib sendiri gitu kan, kita rahasiakan kalau kita itu punya gejolak emosi yang tinggi gitu. Tapi kalau hanya menahan saja kan tetap masih dongkol ya, masih dongkol gitu di dada, di jiwa gitu kan. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Harus memiliki, dibantu selain kecerdasan emosional dengan banyak zikir, riyadhah, dan sholat sunnah awabin tersebut ya, untuk terapi kecerdasan emosional. Dan juga harus ada kesadaran jiwa, sadar bahwa kemarahan atau kebodohan emosional itu merupakan salah satu penyakit batin juga gitu. Walaupun tidak harus marah-marah misalkan kan tidak perlu begitu, hanya dengan tulisan di medsos saja gitu kan, tapi itu juga bagi yang mengerti itu belum cerdas secara emosional kalau kita masih terus mengeluh di dalam media sosial ataupun mengeluh kepada orang lain gitu ya.
Jadi bukan berarti kita tidak boleh mengeluh, tidak. Kita manusia biasa, tempatnya salah, hilap, luput, hina, lemah gitu kan, bahkan fakir, hanya fakir kepada Allah gitu. Tetapi kalau kita sadar, di sini nih ilmunya. Oh, ternyata ada ya ilmu ya tentang kecerdasan emosional, tentang kecerdasan spiritual, tentang kecerdasan intelektual. Saya cerdas, saya mudah menghafal, saya mudah mengetahui segala sesuatu, mudah memahami. Oke, itu berarti cerdas secara intelektual. Tapi ketika ada permasalahan, emosionalnya itu tidak bisa dibendung lagi. Nah, makanya jadi perlu kecerdasan emosional itu tidak mengumbar permasalahan kita ke ranah umum, ke media sosial, atau kepada orang yang di hadapan kita jadi pelampiasan emosi kita. Nah, kalau masih ada rasa seperti itu atau sifat seperti itu, berarti masih belum cerdas secara emosional gitu ya. Nah, sementara kecerdasan spiritual adalah kita memahami ilmu, bahwa di dalam ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu syariat itu mengandung hikmah yang erat kaitannya dengan nilai dan makna, dengan fikroh dan ibroh. Artinya pada setiap ayat Al-Quran, misalkan kita secara intelektual kita hafal Quran ayat ini, misalkan terjemahannya ini, tapi mampukah kita menggali apa isi kandungan di dalamnya itu selain kandungan yang secara syariat, karena di sana ada paham ada makna dan nilai secara hakikat. Nah, makanya di sini kita belajar ilmu tasawuf itu agar kita cerdas secara spiritual. Kalau orang sudah cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional, tidak hanya cerdas secara intelektual, maka insya Allah akan lebih mudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena kalau ma'rifat itu kan atas dasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang ibaratnya yang Allah kehendaki gitu. Siapapun yang Allah kehendaki, Allah akan memberikan anugerah ma'rifat billah gitu. Nah, tetapi bagaimana dengan kecerdasan emosional kita? Walaupun misalkan sudah mengenal Allah, tetapi kok emosionalnya itu masih belum stabil. Nah, berarti kan ada yang harus dibenahi. Nah, makanya pahami dulu ilmunya. Gampang ma'rifat billah itu. Allah itu akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, baik itu orang yang sudah sesuai syariat ataupun yang belum sesuai syariat gitu kan perilakunya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikan percikan ma'rifat billah. Tetapi harus ada perjuangan dari diri kita sendiri sebagai manusia yang berakal gitu kan. Jadi kita tahu ilmunya, kecerdasan emosional seperti ini, kecerdasan spiritual seperti ini, kecerdasan intelektual seperti ini misalkan. Nah, lalu kita seimbangkan, jangan sampai kecerdasan intelektual cerdas, apapun mudah menghafal, mudah mengingat gitu kan. Terus kecerdasan spiritualnya juga misalkan masih kurang, tidak mengerti ini maknanya apa, hanya hafalan saja di mulut gitu kan, hanya sebatas melihat pengetahuan indrawi saja, tetapi dia lupa di balik itu tuh ada hikmah yang tersirat gitu, ada nilai dan makna yang harus kita gali sampai ke hal substansial, sampai kita menemukan titik, sampai kita bisa maknanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, baik dari hati kita, dari kolbu kita, maupun dari makna dari kandungan ayat yang tersurat tersebut gitu. Nah, berarti kalau sudah bisa memahami kedalaman makna dan nilai dari sebuah kandungan ayat yang tersurat tersebut gitu kan, sampai kita memahami sesuatu yang tersirat di dalam kandungan tersebut. Nah, dengan kolbu kita berarti kita sudah cerdas secara spiritual, karena ujung-ujungnya mengetahui hakikat, karena ilmu hakikat adalah ilmu inti agama Islam, inti ilmu agama Islam gitu ya, ujung-ujungnya rojiun kepada Allah gitu. Nah, lalu sedangkan kecerdasan emosional berhubungan dengan jiwa kita, berhubungan dengan penyakit batin ataupun kebersihan hati kita.
Nah, kalau misalkan masih sedikit-sedikit emosi mengungkapkan masalah di media sosial, atau orang yang di hadapan kita menjadi pelarian kita, sebagai pelampiasan kemarahan kita, nah berarti kita belum cerdas secara emosional. Maka seimbangkanlah ketiga kecerdasan tersebut: kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Harus ada sinkronisasi dan keseimbangan, sehingga dalam perjalanan atau dalam thoriqoh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kemudahan untuk lebih cepat mengenalnya. Walaupun hakikatnya makrifat billah adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas dasar amal kita. Setidaknya minimal kita punya perjuangan sendiri, punya kesadaran jiwa sendiri, begitu maksudnya ya. Jadi tolong dari sekarang, bagi yang sudah mengetahui ilmunya, diminimalisir curhat di media sosial, sehingga orang lain tidak tahu aib kita, orang lain tidak mengetahui masalah kita. Sebaiknya kita perbanyak sholat awabin, perbanyak membaca Al-Quran, zikrullah, dan riyadhah gitu ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.